Tekan batin, mulai dari lahir sampai dia mati tidak akan ada jawaban. Ada juga orang yang buta, ada juga yang buta bukan? Seumur hidupnya buta, tidak ada ampunan, tetap buta. Ada juga orang yang ditekan sama suaminya, mulai dari hidupnya sampai berumah tangga sampai habis. Saya punya bapak, habis disiksa oleh mama saya, dipukuli langsung terus ratusan kali. Mama saya dipukuli, disiksa, apalagi kami disiksa. Ya. Jadi artinya adalah mari kita fokuskan kepada kenapa ada penderitaan. Nah inilah, jangan lupa ya, Filipi 1 ayat 29. Ya. Pena inspirasi mengatakan ialah mahkota yang paling termulia, mahkota yang diberikan Tuhan kepada manusia ialah kalau kita adalah menderita buat dia. Tapi Tuhan katakan di Filipi 1:9 katakan begini. Sebab kepada kita, semua kita, ya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan untuk menderita untuk Dia. Namanya juga kita Kristen, ya toh? Bagaimana Kristus? Kita kan pengikut Kristus. Apakah Kristus menderita? Dari seluruh misionari yang pernah ada di dunia ini maupun datang dari surga, tidak ada misionari yang paling mengerikan dan menderita adalah Yesus sendiri, meninggalkan istana surgawi dan dia adalah Tuhan, tetapi ini adalah berubah menjadi manusia. Sebenarnya manusia kalau kita berubah untuk mengambil target Tuhan, kita harus binatang. Saking dalamnya Tuhan itu adalah Tuhan menderita buat kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita menderita di dalam dunia ini, itu mahkota buat kita. Dan lihat, setiap ada orang di dalam penderitaan, dia adalah lebih sungguh-sungguh mencari siapa sebenarnya penolong. Paling sedikit adalah penolongnya. Tetapi lihat, di zaman manapun, dimanapun, di daerah sudah ilmu jiwa, apapun itu, ilmu apapun, biarlah orang-orang yang betul-betul adalah menderita itu adalah lebih bagus budi pekertinya. Dan Tuhan menggunakan orang yang menderita karena apa? Karena masih ingat teori emas. Emas itu adalah harus dipanasi dulu, dipanasi. Maukah kalian adalah emas tiruan? Tidak mau toh? Harus 24 karat. Jadi itu adalah harus apa? Harus dibakar berkali-kali. Jadi untuk mengakhiri dan hanya 1 menit saja adalah ada teori kain suci. Kain suci ini adalah kotor, dibanting-banting, sesudah dibanting-banting, dipiu, lalu dipukul, baru dibanjur dengan air, baru digantung 1 hari. Dia digantung, disetrika lagi. Waduh, luar biasa disetrika. Sesudah disetrika lagi, kalau di mesin, diputar. Sesudah diputar, lalu setrika. Begitu mengerikan itu penderitaannya. Demikian juga lah aplikasinya dalam kehidupan kita. Sesudah disetrika, baru baju-baju itu adalah dipakai di gereja dengan nuces dengan malu. Demikian juga lah kiranya kita dibentuk oleh Tuhan. Jadi penderitaan adalah untuk membuat kita memegang Tuhan kuat-kuat, supaya budi pekerti Yesus itu adalah menjadi budi pekerti kita. Itu makanya diizinkan Tuhan penderitaan. Lihat, Penny Crosby, dia adalah buta. Dia berumur 90 tahun. Tapi dialah yang paling terbanyak dikunjungi oleh presiden. Dan nyanyiannya adalah 1000 nyanyian untuk memuji Tuhan. Sering sekali orang-orang yang dipenjara, yang menderita adalah dipakai Tuhan untuk membuat penderitaannya, pertobatannya lah digunakan Tuhan. Mereka itu orang-orang yang betul-betul adalah memberikan nyawa, pikiran dan jiwanya. Dan orang-orang Islam yang ada sekarang yang menderita luar biasa mencari kebenaran Tuhan. Ya. Waduh, sekali bertobat mereka langsung sungguh dipakai Tuhan. Jadi maksudnya ialah penderitaan itu digunakan, diizinkan Tuhan itu supaya kita adalah serupa dengan dia. Amin. Jadi kalau ada pun kita menderita, luar biasa itu ya. Tapi lihatlah, mama kita jadi bisa berkhotbah. Walaupun penderita apa sekolahnya tidak begitu banyak. Jadi ingatlah, jangan nanti menyesal. Karena bayangkanlah ya, bahwa Apostel Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan yang ada pada zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan seluruh apa yang ada diberikan Tuhan kita di surga. Selama-lama, forever and ever, selama-lamanya kita nanti di surga. Tidak lagi penderitaan. Jadi justru untuk mendapatkan surga itu tidak ada yang gampang-gampang.
Dan Tuhan mengatakan harus orang yang suci yang bisa masuk surga. Jadi diizinkan Tuhan penderitaan buat kita supaya kita rendah hati, jangan sombong-sombong. Amen. Supaya kita mencintai satu sama yang lain, bukan jotok-jotokan begini, bukan yang ini gara-gara sedikit. Karena manusia gampang sekali berdosa. Sedikit aja sudah nyinggung perasaan orang, sedang ini. Tapi diizinkan Tuhan buat kita menderita. Ada janda-janda, ada yang buta, ada yang disiksa suaminya, ada yang apapun penderitaan itu ialah gunanya ialah Filipi 1:29. Saya berikan kepada kamu menderita supaya kamu adalah menjadi serupa dengan tabiat saya. Kiranya nama Tuhan akan dimuliakan. Penderitaan ibu. Suatu hari kelak kita akan bertemu dengan ibu yang kita cintai. Betapa luar biasa kita bertemu dengan Yesus. Face to face, muka dengan muka, bertemu dengan Tuhan kita, dengan orang tua kita yang kita cintai. Amin. Amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih.